Assalamualaikum semuanya, selamat pagi teman-teman, selamat pagi Mas Bakti. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang politik dan gender. Di sini kami ada 6 orang, ada Kinanti, ada Elsa, ada Rida, ada Raja maupun Ricky. Next. Oke, yang pertama ini kita bisa lihat yaitu ada sosok Hendrikus Kellan atau yang sering dipanggil Hendrika Mayora Victoria atau yang dikenal dengan Bunda Mayora, di mana Bunda Mayora merupakan transpuan yang terpilih dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa, yaitu biasa kita kenal dengan BPD yang ada di Kabupaten Sika, NTT. Tugas dari BPD sama dengan tugas DPR, di mana menyalurkan aspirasi masyarakat, menetapkan anggaran maupun rancangan bersama kepala desa. Bunda Mayora juga disebut-sebut sebagai transpuan ataupun pejabat publik waria pertama yang ada di Indonesia. Dari motivasi sendiri yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama pada kelompok perempuan dan marginal. Sebagai contoh program yang diadakan oleh Bunda Mayora yaitu Desa Wisma, dalam program pemerintah pusat yang berisi sekitar 10 sampai 20 ibu-ibu yang saling bertetangga, yang tugasnya yaitu untuk melancarkan atau pemberdayaan ataupun yang kita sering sebut yaitu ibu-ibu PKK di tingkat kelurahan. Mayora juga ingin dari gendernya yaitu waria ikut andil dalam bagian dari program tersebut, menjadi pelatih dari tata rias maupun dari pangkas rambut. Mereka melatih sumber daya manusia yang ada di NTT. Dalam keanggotaan BPD dituliskan sebagaimana pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan maupun perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan untuk menyuarakan serta menyalurkan aspirasi mereka untuk kepentingan perempuan. Next. Oke, dalam hal ini kasus Mayora sendiri menuai pro maupun kontra, yang dimana dalam kasus tersebut sama saja dalam pemilihan menyalahi aturan, yang dimana tertulis pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan. Dalam kasus tersebut secara tidak langsung mengambil satu bagian dari perempuan. Dalam pemilihan tersebut, Mayora sebagai waria menjadi pemenang dalam pemilihan tersebut. Dalam hal ini, Mayora tidak hanya memperjuangkan hak perempuan, tetapi yang tadi saya sudah bilang, di mana hak waria diikut sertakan, maupun dalam program-program yang dijalankan, menjadi pelatih tata rias maupun pangkas rambut. Hal ini bertolak belakang dengan keanggotaan BPD yang berbunyi perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD, serta memiliki kemampuan untuk menyuarakan serta memperjuangkan kepentingan perempuan. Sehingga dalam hal ini harus ada perhatian serta pembenahan dari pemerintah dari NTT terkait gender yang tertera dalam keanggotaan BPD, agar perempuan warga desa NTT mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyuarakan serta melakukan kepentingan dan hak perempuan, bukan untuk kepentingan dari kaum marginal itu sendiri. Next. Baik, akan saya lanjutkan di kasus kedua, itu bagaimana kecilnya perempuan atau peluang bagi perempuan untuk bergabung ke dalam kuota parlemen itu sendiri. Di sini kita dapat melihat bagaimana dinamika keterwakilan perempuan dalam ranah politik itu masih sangat minim. Berdasarkan data laporan Interparliamentary Union, di mana IPU melaporkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-6 terkait dengan kedudukan perempuan dalam parlemen yang hanya berkisar 19,8%. Dalam artian ini, KPU di Jawa Tengah juga melaporkan bagaimana keterwakilan perempuan hanya dapat mewakili sebesar 15%, yang artinya hanya mengisi 15 kursi yang telah disediakan dari total keseluruhan kursi sebanyak 100. Dalam artian ini, partisipasi perempuan dalam ranah politik tentu menjadi sangat terbatas karena adanya perbedaan gender. Padahal pada dasarnya perbedaan gender tidaklah seharusnya dapat menjadi pembatas bagi perempuan untuk dapat menjadi perwakilan di lembaga legislatif itu sendiri. Sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang
1945 pasal 28 ayat 2 menyatakan bahwa seluruh masyarakat Indonesia seharusnya mendapatkan perlakuan khusus, manfaat yang sama untuk merasakan adanya sebuah keadilan. Dan dalam permasalahan ini kita tahu bagaimana perempuan belum sepenuhnya merasakan sebuah keadilan di dalam sebuah ranah politik. Dan dalam permasalahan ini juga kita dapat melihat bagaimana terjadinya sebuah ketimpangan gender yang dimana menurut data laporan atau berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan, perempuan atau di dalam sebuah kuota parlemen itu tidak sampai mencapai 30% dari yang sudah disediakan dalam kuota parlemen itu sendiri. Dan hanya paling tinggi itu mencapai 23%. Dalam artian ini, kuota minimal saja belum dimaksimalkan atau dioptimalkan. Bagaimana bisa perempuan dapat merasakan sebuah keadilan jika mereka tidak pernah masuk atau disamaratakan kedudukannya dengan para laki-laki di dalam sebuah ranah politik. Dan dalam permasalahan ini juga proporsi wanita dalam parlemen itu masih jauh di bawah angka 30% yang dalam hal ini adalah kuota minimal yang disediakan oleh pemerintah Indonesia itu sendiri. Selanjutnya juga rendahnya otoritas perempuan dalam membuat kebijakan itu terlihat bagaimana melalui kontribusi yang sangat minim pada perempuan untuk mencapai hak-hak mereka. Dan melalui permasalahan ini banyaknya kemunculan para suara aktivis untuk dapat membantu kembali bagaimana bisa perempuan itu dapat mewakili Indonesia di dalam sebuah ranah politik atau spesifiknya dalam ranah parlemen. Dan dalam permasalahan yang ada, seharusnya solusi yang kita lakukan atau dapat menyelesaikan permasalahan ini yaitu kita dapat menguatkan kembali atau meningkatkan angka kuota yang seharusnya tidak hanya 30% disediakan bagi para wanita. Dalam hal ini 100% dari 30% itu bukanlah sebuah angka keadilan bagi perempuan untuk dapat tergabung ke dalam ranah politik. Lalu berikutnya adalah bagaimana kita dapat menguatkan kembali kebijakan yang ada terkait dengan penempatan caleg perempuan, di mana perempuan selalu ditempatkan di urutan terakhir dan semua ini berlaku di setiap dapil. Dan juga kita dapat memberikan sanksi tegas kepada para partai politik di Indonesia jika mereka menyalahi aturan atau tidak memenuhi ketentuan yang ada. Bagaimana penempatan caleg perempuan itu seharusnya sesuai dengan kuota yang telah disediakan. Oke, berikutnya kita masuk ke bentuk advokasi perempuan di ranah politik. Yang pertama adalah posisi perempuan dalam mewakili penentuan keputusan dalam sebuah pemerintahan, lembaga, ataupun pegawai negeri sipil masih tergolong rendah. Data ini saya dapat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak, yang dimana pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2014, Kabinet Kementerian itu hanya ada 4 perempuan dari 34 menteri, yang dimana itu sekitar 14,7%. Dan kemudian juga di pegawai negeri sipil hanya ada sekitar 8,7% dari 46,3% keseluruhan pegawai negeri sipil. Nah, dari sini saja kita bisa melihat bahwa ya keterwakilan perempuan dalam sebuah lembaga politik ataupun pemerintahan masih rendah banget. Jadinya masih agak susah uh, untuk perempuan dalam menyuarakan advokasinya. Kemudian berikutnya adalah perwakilan perempuan dalam sebuah lembaga pemerintahan sudah mulai meningkat, tetapi ada perbedaan jarak tempat tinggal sehingga tidak merata. Nah, ini contohnya seperti misalnya kayak di Jabodetabek itu lebih banyak perempuannya, pemerintah perempuan ataupun sebuah perempuan dalam sebuah partai politik. Namun kalau misalnya ada di daerah, misalnya seperti NTT gitu, itu masih sekitar 4,5%-an lah atau 4%-an lah. Nah, itu kita udah bisa melihat bahwa ada kesimpangan atau mungkin ketidakseimbangan dalam jumlahnya, sehingga masih kurang merata jumlah perempuan dalam lembaga-lembaga yang ada di daerah dengan lembaga yang ada di kota besar. Jadi memang masih agak sulit untuk perempuan dalam menyuarakan suaranya dalam hal politik ataupun pemerintahan. Kemudian yang ketiga adalah proses pemilihan kandidat dalam sebuah lembaga pemerintahan ataupun partai politik masih belum transparan. Nah, sehingga terkadang masih ada margin di antara gender. Jadi kayak
di sebuah partai politik, misalnya partai politik A atau partai politik B, itu masih kayak belum jelas nih gimana ketentuan dalam pemilihan kandidatnya, kemudian bagaimana dalam merekrutnya itu gimana, mereka memakai peraturan apa gitu. Jadinya kayak masih belum jelas nih. Jadi sehingga untuk perempuan pun masih bingung nih untuk masuk ke dalam partai politik tuh kayak gimana contohnya. Kemudian syaratnya apa aja. Jadi kadang masih ada jumlah yang signifikan antara laki-laki dan juga perempuan gitu. Next. Berikutnya adalah solusinya dari penyelesaian yang tadi saya sampaikan. Pertama, yang pemerintahan itu saling bekerja sama untuk membuat kurikulum baru, misalnya dari SD, SMP, sampai SMA, untuk masuk ke dalam sebuah kesetaraan gender ataupun juga hak politik. Jadinya kayak ada pembelajaran tentang kesetaraan gender atau hak politik agar nanti di masa depan orang-orang bisa lebih mengerti tentang kesetaraan gender. Kemudian pemerintah melakukan publikasi terhadap proses perekrutan yang terjadi di partai politik. Karena dana yang datang di partai politik itu dana yang didapat dari pemerintah. Sehingga kita harus tahu juga nih gimana sih proses perekrutannya di dalamnya. Kemudian agar terjadinya transparansi. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah memberikan kebijakan mengenai pemilihan yang ada di daerah susah terjangkau sampai Jabodetabek agar perekrutan terutama kepada perempuan tidak bertambah dan juga merata pastinya agar bisa gimana ya, jadi yang di Jabodetabek meningkat, kemudian juga yang di daerah juga meningkat agar merata lah jumlah perempuan di setiap lembaga-lembaganya gitu sih. Next. Selanjutnya, undang-undang terkait hukum dan kesetaraan gender di bidang politik ini sebenarnya telah diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 46 yang berbunyi, Sistem Pemilihan Umum, Kepartaian, Pemilihan Anggota Badan Legislatif, dan Sistem Pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan. Lalu, undang-undang ini juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 53 yang berbunyi daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30% atau 30/100 keterwakilan perempuan. Melalui undang-undang ini, kami menemui data-data yang memperlihatkan bahwa pada pemilu 2004 sebanyak 11,82% atau setara dengan 65 perempuan berhasil mendapatkan kursi di parlemen. Data ini meningkat pada tahun 2009, di mana jumlah keterwakilan perempuan meningkat menjadi 17,86% dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 17,32%. Lalu pada 2018, perwakilan perempuan yang menjadi anggota DPR hanya berjumlah 97 anggota dari total keseluruhan 560 anggota DPR RI. Dari angka yang kita lihat bahwa terjadi keterwakilan perempuan belum terlaksana secara maksimal, di mana seharusnya jika melihat dari data 560 anggota ini, perempuan yang terlibat dalam anggota DPR ini seharusnya adalah 168 anggota, karena harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yakni 30% perwakilan yang turun dalam DPR RI. Selanjutnya, lalu solusi penyelesaian yang dapat dipertimbangkan untuk menyamaratakan posisi atau kedudukan perempuan dalam parlemen diantaranya yang pertama, menyeimbangkan angka keterwakilan perempuan dalam parlemen. Dalam hal ini, pemerintah harus dapat mengkaji ulang undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya dan memberikan kedudukan yang setara baik antara laki-laki maupun perempuan untuk sama-sama terlibat dalam parlemen. Lalu yang kedua, mengupayakan pendidikan politik bagi perempuan agar tercapai sumber daya yang berkualitas. Dengan adanya pendidikan politik yang dilakukan secara mendalam, akan menghasilkan pula sumber daya berkualitas dari perempuan-perempuan yang memiliki kemampuan yang sama untuk dapat duduk dalam parlemen. Lalu yang ketiga, menjalankan demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan gender, di mana perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk bisa berada dalam bangku parlemen dan mampu menjadi pemimpin untuk
terjun dalam dunia politik. Dan yang keempat, memberdayakan dan menetapkan perempuan sebagai pihak yang memiliki kedudukan setara dalam partai politik. Di mana sering kita lihat fakta yang terjadi di lapangan adalah parpol menjadikan perempuan sebagai bakal calon untuk terjun dalam dunia legislatif sebagai alternatif saja atau untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Tetapi dengan adanya solusi ini diharapkan nantinya perempuan dapat menjadi pihak yang diutamakan untuk duduk dalam partai politik. Baik, peran perempuan dalam ranah politik, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kinanti, bahkan presentase perempuan dalam lembaga legislatif menyentuh angka 17,32%. Pada tahun 2014 ini membuktikan bahwa masih sangat rendah dan semakin acuhnya perempuan terhadap konstelasi politik atau keadaan perkembangan politik di Indonesia. Nah, partisipasi politik perempuan merupakan suatu keterlibatan untuk menciptakan kesetaraan gender dalam bidang politik. Tetapi banyak sekali hambatan-hambatan perempuan untuk turut andil dalam kegiatan politik, sehingga menyulitkan akses mereka. Hingga saat ini, ketika sosok perempuan mulai banyak bermunculan di bidang politik, seringkali perempuan hanya dijadikan warga kelas 2, padahal memperjuangkan ranah politik sama saja memperjuangkan hak wanita atau perempuan maupun laki-laki. Yang dicatat seperti yang di Indonesia, pencantuman peranan perempuan dalam pengembangan bangsa yang dicatat oleh GBHN pada tahun 1978 mengatakan bahwa perempuan mempunyai hak kewajiban serta kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Tetapi kondisinya berbeda dalam dunia politik nasional. Justru sosok perempuan kerap kali dipandang sebelah mata dan dijadikan warga kelas 2, artinya tidak diutamakan. Bahkan hampir mayoritas keputusan mengenai kebijakan politik justru dipenuhi oleh dari sudut pandang laki-laki, sehingga kurangnya sudut pandang dari kedua belah pihak. Kemudian pada saat pemilu tahun 2009, ketua dari Komnas Perempuan meyakinkan banyak sekali perempuan yang terintimidasi dan cenderung mendapatkan diskriminasi karena dianggap tidak cocok memegang jabatan sebab kurangnya pengetahuan yang relevan. Bentuk diskriminasinya adalah dianggap menjadi sebuah ancaman tersendiri bagi politisi laki-laki, dan perempuan memiliki integritas jauh lebih tinggi sehingga dapat menarik pemilih. Nah, kalau kita perhatikan banyak sekali sebetulnya hal-hal yang menyebabkan mengapa partisipasi perempuan sangat minim di dunia politik. Seperti yang sudah disinggung di atas, pertama adalah faktor secara kultural dan diperkuat oleh interpretasi agama, di mana perempuan berada di posisi subordinat atau biasa dianggap sebagai kaum yang di bawah kepemimpinannya terhadap laki-laki, sehingga sulit sekali untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, politik. Minimnya hak untuk mengambil keputusan. Lalu yang kedua adalah akses perempuan terhadap ekonomi dan informasi yang sangat kecil. Ini juga sulit untuk meningkatkan posisi dalam setiap perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir, rasa percaya diri yang kurang, di mana semakin kompetitifnya jalur legislatif politik maupun budaya, justru perkembangan gerakan perempuan ditujukan ke satu arah, yaitu domestikasi, di mana perempuan yang artinya adalah perempuan hanya menjalankan tugas-tugas domestik saja seperti menjadi ibu rumah tangga. Nah, itu menyebabkan sikap apolitis atau rendahnya kesadaran politiknya. Itu adalah beberapa hal yang menyebabkan keterlibatan laki-laki dalam politik lebih kuat dibandingkan perempuan. Tetapi zaman sekarang proses untuk perempuan berpartisipasi dalam politik sudah mulai kelihatan, di mana sudah banyak sekali yang ikut serta dalam kancah politik maupun organisasi di tengah-tengah masyarakat. Keberhasilannya beberapa kali peran perempuan dalam memimpin suatu lembaga di panggung politik. Justru mendorong adanya berbagai solusi agar semakin banyak lagi pencetus-pencetus perempuan sebagai pemimpin negara. Boleh di next? Oke, maka dari itu ada beberapa solusi yang dapat dikembangkan untuk direalisasikan dan menjadi upaya dalam menyamaratakan hak kesetaraan gender pada bidang politik. Yang pertama adalah kesadaran publik sangat dibutuhkan. Dalam hal ini perlu membutuhkan pendekatan jangka panjang, kesadaran publik mengenai gender, dan mengetahui nilai-nilai dan praktik-praktik demokratis. Lalu yang kedua adalah penguatan berbagai organisasi yang diberi perintah untuk menangani isu-isu gender adalah sebuah prioritas,
Seperti misalnya rencana pengembangan kapasitas gender berskala. Lalu yang terakhir adalah pengerahan berbagai kelompok yang beragam seperti misalnya partai, kaukus, dan perwakilan-perwakilan yang sudah ada di Indonesia. Nah, nantinya mereka akan membangun jaringan yang akan memunculkan advokasi sehingga akan lebih banyak lagi suara dari pihak perempuan yang didengar. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.